Halo teman-teman, Bapak Ibu, selamat datang di Logic Trade. Kali ini kami memberikan video spesial mengenai review eh, saham-saham beberapa sektor ya. Jadi untuk yang pertama ini kita akan review mengenai saham sektor transportasi gitu ya. Dulu-dulu untuk saham-saham sektor juga sudah pernah kita bahas di video-video kita sebelumnya seperti ini saham-saham sektor basic material yang murah dan menarik. Nah, kalau kita ingat di sini kita bisa kemarin kita bahas BMRS, Tekim, INKP, NCKL, dan kawan-kawan. Sekarang saham-sahamnya seperti kita tahu bersama sudah berada di atas gitu ya, harganya sudah jauh jalannya gitu. Nah, sebelumnya juga pernah kita buat itu sektor retail juga, namanya juga udah pada tinggi tinggi semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan screening saham istilahnya ya di sektor basic material gitu. Nah, oke, kalau begitu mari kita mulai. Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa pertama kali kita lihat saja indeks kita ya. Kalau kita lihat indeks kita ya, kita lihat panjangkan, kita lihat indeks kita masih seperempat atasnya itu dia tembus seperempat atas, breakout dan main di atas 7.000, close di atas 7.000. Dan kalau kita lihat indeks sekarang retest lagi, dia retest ke MA 200-nya yang panjangnya dan rebound di sini. Rebound di sini dan dia tidak tembus seperempat atasnya ini lagi. Jadi seperti setup sideways ya. Setup sideways equal high equal low gitu, dia akan kemungkinan besar main di seperempat atas ini. Jadi di sini kesempatan kita untuk mengumpulkan saham-saham mover IHSG ya, big caps atau LQ45 istilahnya, seperti BBNI, BBCA. BBCA kan seperti udah jauh jatuh kan, bisa kita pungutin lagi gitu ya. Oke, itu untuk composite, tapi kami percaya dia akan akhir tahun akan berada di atas 7.000-an bermainnya. Oke, kita lihat sektornya dulu. IDX Trans berarti ya, sektor transportasi. Berarti di sini ada transportasi dan logistik ya. Logistik dan transportasi disambungkan. Oke, teman-teman, seperti kita lihat kalau di sini kita zoom out ya. Dia sedang ada yang namanya sideways di sini. Dia sedang akumulasi lagi di sini. Kalau kita lihat secara grafik ya, dia sedang akumulasi lagi di sini. Nah, hari ini dia hijau dan rebound sektor ini. Kalau kita lihat jauh, itu akumulasinya sekitar sini daerah demand-nya memang. Kalau kita lihat juga jauh di sini ya. Nah, di sini semua area demand-nya di sini sekitaran ini. Nah, sekitaran 1.800 sampai 1.883 area demand sudah masuk dan dia lagi buat akumulasi di sini, atau istilahnya disinilah money spot yang bisa kita ambil kesempatan untuk masuk di indeks transportasi dan logistik ini gitu ya. Apalagi kalau dia nanti breakout itu lebih bagus lagi ya, tapi ini low risk untuk kita masuk. Nah, ini juga bisa kita pertimbangkan karena bisa dibeli buy on weakness-nya juga, bisa juga nanti breakout buy on breakout gitu. Nah, dia di weakness-nya di sini. Dan hari ini hari Jumat penutupan pasar, dia rebound gitu. Jadi indeks transportasi ini bagus kita perhatikan karena dia low risk juga gitu ya. Oke, saham-saham apa yang akan kita lihat di indeks ini? Kita screening dulu saham-sahamnya ya. Nah, ke sini saya menggunakan bantuan dari IDX ya, idx.id. Kita lihat di sini saya sudah kita pilih sektornya yaitu transportasi dan logistik. Nah, oke. Untuk screening awal kita lihat papan utama dulu. Untuk kita lihat sini ada utama, pengembang, akselerasi, pemerintahan khusus, ekonomi baru. Jadi mungkin yang akan kita lihat adalah kita take out untuk lebih mudahnya pemantauan khusus dan akselerasi. Jadi kita fokus di utama dan pengembangan karena di situ bisa dibilang likuiditasnya bagus lah, likuiditasnya bagus di situ. Dan biasanya saham-saham yang di utama dan pengembangan mempunyai fundamental yang bagus juga.
Jadi kita berharap di situ karena untuk bisa memegang saham lebih lama, untuk hold atau swing jangka panjang, kita juga perhatikan fundamentalnya juga. Oke, kita screening yang pertama adalah utama. Di sini ada BIRT, SMDR, Temas, WH, BPTR, HIS, LP, TRJA, dan ASA gitu ya. Coba lihat all-nya. Oke, all-nya itu aja ada 10. Nah, kalau kita lihat BIRT dulu. BIRT ini seperti kita tahu udah sempat terbang tinggi dan sekarang mungkin retest ya. Kita lihat seperti indeksnya retest tadi. Wah, BIRT dia terbang dan dia retest dari support become resistance become supportnya di sini dan dia sudah retest gitu. Nah, jadi kita kalau kita lihat retest dan dia mantul, bisa dibilang di sini dia akumulasi lagi retest, ada buying power lagi di sini. Ada buying power lagi di sini. Nah, jadi ini bisa kita jadikan sebagai tempat kita untuk masuk juga money spot yang bisa kita ambil di sini ya. Kita ambil di sini untuk BIRT ini. Apalagi kalau kita tahu kan BIRT ini dulu itu kenapa dia bisa turun karena adanya masalah COVID ya. Setelah COVID bisa dibilang dia recovery lagi, dia turnover lagi gitu. Nah, kalau harga tertingginya kalau kita lihat COVID, kita lihat si BIRT itu dia pernah sampai di tertingginya sampai di 12.500 gitu. Dan dia terpukul apalagi waktu COVID ya. Sekarang kalau kita lihat juga, ini secara monthly kita lihat. Dia sudah breakout dan retest lagi. Breakout, di sini breakout. Di sini BO. Breakout structure BOS di sini. Ini BOS dia. Dan dia retest lagi ke sini. Pas. Dan dia buat base baru lagi kalau kita lihat secara daily-nya. Kalau kita lihat secara teknikal juga ini ada yang namanya ascending triangle pattern-nya juga secara monthly-nya. Berarti itu adalah salah satu continuation dari sebuah trend. Bisa trend downtrend, bisa uptrend gitu ya. Sekarang kalau kita lihat dia breakout ke atas berarti continuation dari uptrend. Dia breakout setelah berapa kali di retest dari 2020 retest dan ini sekarang udah breakout. Volumenya juga bagus kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat apa ya, secara zoom out jauh bulanan. Kalau lihat daily juga bisa kita lihat tadi. Di sini daily tadi. Daily. Dan dia retest. Dia retest kita bisa masuk lagi di sini money spot gitu. Itu untuk BIRT pandangannya targetnya itu target terdekat saja dulu bisa ke 2400 gitu. 2400-an bisa dibilang kalau 2400-an berarti sekitaran 20% ya. 20%-an bisa kita ambil swing di sini. Swing jangka pendek lah bisa dibilang. Berikutnya apalagi SMDR seperti kita tahu ini sudah terbang juga, Temas juga. Mungkin kita lihat dua di sini ya. Ada WH sama LP ya. WH sama LP. WH sama LP. WH ini anak perusahaan dari seperti kita tahu ada Lapanir, White Horse. Nah, kita buat setup di sini 30% ternyata. Dan dia kemarin juga dia naik. Dia masih uptrend. Secara keseluruhan dia uptrend. Tapi kalau saya pribadi kalau mau masuk saya akan tunggu di sini. Tunggu di sini kita sini antara 1048 sampai 1056 lagi. Gitu di situ bisa kita mulai kumpulkan untuk si WH ini. Si WH ini akan kencang ketika si Panir kencang ya. Coba kita lihat si Panir sebuah perusahaan induknya bagaimana ya. Ini adalah sentral pariwisata. Wah, Panir juga bagus ternyata. Di sini saya buat beberapa setup juga ternyata di sini Panir. Ini setup sideways equal high, equal low. Jadi kalau kita bisa masuk di seperempat bawah seperti ini,
Risk rewardnya 1:2 ke 1/4 atas, bisa sampai 9% masuk apanya, floating profitnya ya. Nah, jadi Pioneer ini juga bagus. Nanti ketika Pioneer ini kencang seperti ini, kencang dengan volume yang kencang juga, kita bisa melirik si WH juga untuk itu. Ada efek nggak gitu ya untuk itu, untuk Pioneer ini. Oke, itu untuk WH. Berikutnya adalah LP. LP ini saham pelayaran yang bisa dibilang pergerakannya itu sangat smooth ya, pelan-pelan tapi pasti gitu. Pernah juga kita call di LP di video kita di mana LP ini PNEP LP gitu. Tapi di sini saham akumulasi kan berarti saat itu masih akumulasi, naiknya kita tidak bisa tebak kapan, tergantung market makernya. PNEP di sini kan itu adalah LP gitu. Nah, kita bisa lihat di sini LP juga ternyata dia menunjukkan kekuatan buyer yang semakin bagus gitu ya. Dia sempat sideways dan dibawa turun gitu, dan ditarik lagi ke atas. Sekarang dia close di 242. Tetap kalau setup kita ikuti setup yang kemarin itu sudah ada floating profit ya, udah ngambil di bawah gitu. Kalau secara teknikal sudah breakout dari kotak inside bar yang kita buat di sini, zona akumulasi. Nah, kalau secara teknikal juga, kalau kita lihat di sini, ini kan sini, up, wah, up, ini dia breakout ke bawah, sebentar dan terbang gitu. Kalau teman-teman pernah belajar mengenai spring wake off dan upthrust, ini salah satu contoh dari wake off, gimana misalnya wake off ya, wake off lah, wake off spring. Dia ada spring di sini. Dia seolah-olah ya di break bawah, seolah BOS bawah, tapi itu merupakan sebuah kolam akumulasi untuk naik lebih tinggi lagi. Ini wake of spring. Mungkin teman-teman bisa cari referensi mengenai wake of spring itu apa. Tapi polanya pasti begitu. Dia seolah-olah bawah, breakout bawah, BOS bawah, tapi dia ditarik lagi gitu. Ini confirm wake of spring gitu. Itu konfirmasinya setelah dia ditarik lagi. Ada juga wake of upthrust, ini kebalikannya. Seolah-olah dia breakout atas, ternyata dia false gitu. Ini juga bisa dibilang false lah ini ya. Jadi kita bisa lihat LP ini sangat bagus dari segi teknikalnya juga, dan volumenya juga bagus. Di sini volume akumulasinya nampak gitu. Dia hanya sepertinya menunggu sentimen di sini atau menunggu laporan keuangan ya. Karena secara katalisnya saya pernah dengar bahwa mereka mempunyai sebuah kontrak yang besar dan juga membeli sebuah kapal baru untuk kontrak itu gitu ya, untuk kontrak itu tersebut. Teman-teman bisa cek sendirilah. Target terdekatnya ada di, kalau target terdekat bisa kita ambil sampai ke sini, sampai ke 266. Kira-kira kalau ngambil sekarang bisa sampai 9% untuk dekatnya ya. Tapi kalau saya lebih tunggu dia retest lagi ke inside bar-nya, jadi bisa lebih tinggi gitu. Itu untuk setupnya. Nah, setelah dia breakout, kita bisa pertimbangkan untuk beli lagi setelah retest gitu. Jadi kalau untuk masuk, tunggu saja dia buat money spot lagi untuk retest ke bawah. Retest di sini kita bisa pertimbangkan untuk masuk gitu ya. Retest di sekitaran 234 lah, 234, 230 sampai 234 gitu. Kita bisa pertimbangkan untuk masuk lagi gitu. Itu untuk LP. Kalau IMJS kita bagus juga, IMJS, IMAS teman-teman bisa ambil karena artinya IMJS menunggu sentimen ya, sentimen mengenai mobil di Indonesia, misalnya kebijakan pemerintah tentang subsidi mobil gitu, subsidi mobil Eropa gitu.
Itu untuk itu saja mungkin untuk sektor yang utama gitu ya. Papan utama kita lihat papan pengembangan ya. Papan pengembangan ada nilai aksi LRNA, nilai seperti kita tahu udah terbang terlalu tinggi, jadi kita tidak usah kejar. Ada TNCA, Jaya, Kajen, Jaya Kajen, Laju juga sudah terbang. Kajen MPXL ya, Jaya Kajen itu aja. Mungkin kalau untuk Jaya kita bahas singkat dulu. Ya, pernah kita juga call di Jaya gitu ya. Nah, di Jaya kita bisa lihat di sini dia sudah mulai sideways. Nah, sideways kita bisa mempertimbangkan untuk masuk di sini. Untuk ini bisa dibilang stage satunya, stage 1 untuk melanjutkan kenaikan ya. Kita bisa pertimbangkan untuk masuk di sini. Nah, di antara 122 sampai 128 itu sudah low risk, apalagi sekarang itu 123 ya, low-nya 122 itu kita sudah main di dekat support gitu. Targetnya bisa sampai ke 140 kalau kita masuk di sekarang, di harga sekarang 140 ya, terdekat ini masih risk reward, dia close di bawah 120 kita buang. Risk reward 1,1 banding 5,6 gitu ya, sangat menarik untuk swing. Dan Jaya ini mainnya juga pelan-pelan, tidak terlalu gorengan gitu ya. Kalau dia tembus 140-an ini, dia bisa potensi sampai ke 180-an gitu. Jadi Jaya ini cukup menarik. Berikutnya tadi adalah Kajen. Kajen ini juga sangat menarik juga. Selain indeksnya kita lihat. Teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya sudah punya setup juga di sini. Untuk Kajen. Tidak ya. Tidak. Di sini kotak ini adalah kotak sideways-nya. Dia bermain selalu di situ dari 2022 ya. Setelah jatuh jauh, dia bermain di situ. Dan ini turun, naik lagi ke situ, turun lagi gitu ya. Tapi yang menarik di sini, setiap dia turun di sini ada volume buy yang muncul. Nah, volume buy yang besar muncul di sini dan dia naik tinggi gitu ya. Ini dan setelah dia naik tinggi juga ke 100% lebih. Nah, di sini juga udah mulai muncul volume buy. Jadi ini kesempatan kita gitu ya untuk masuk. Apalagi area ini adalah seperti kita tahu setup sideways itu kita bisa masuk di seperempat bawah. Risk rewardnya sangat menarik untuk sampai ke seperempat atas gitu ya. Kalau kita masuk di sini kita bisa TP di janganlah sampai ke sebelum sampai seperempat atas saja kita bisa TP di 218 itu sudah 108%, udah beggar untuk ini ya. Nah, volumenya sudah mulai menarik di sini, sudah ada spike volume bisa dipertimbangkan untuk masuk, tapi saham-saham begini kita harus sabar dan masuknya juga harus pelan-pelan dan sabar gitu. Kenapa menarik? Itu tadi setiap dia di bawah ada volume bayarnya muncul. Bayar muncul di sini, volume bayar muncul. Tapi ketika dia turun, retest di sini. Ketika dia turun sampai ke resisten, volume penurunannya tidak ada, kosong. Sini juga kosong. Volume merah penurunannya kosong. Jadi itu bisa dibilang akumulasi yang bagus. Jadi ini setup yang bisa dibilang sangat sempurna untuk setup sideways ya. Seperti composite kita kan setup sideways juga. Jadi sangat menarik untuk itu. Saya sangat suka di setup sideways. Selain rewardnya sangat menarik, profitnya juga sangat kencang di situ. Itu probability-nya ya. Oke, setelah kajian tadi apa lagi ya? MPXL kelas ya, MPXL sama. MPXL ini seperti orang itu dapat pinjaman dari BCA ya, isunya ya. MPXL. Coba kita lihat grafiknya. Chartnya juga bagus kalau untuk MPXL ya, teman-teman ya. Bapak Ibu. Dia sekarang sedang berada di area support. Sini. Tawar aja lah di 164 sampai 173. Mudah-mudahan dikasih gitu. Itu juga bagus.
apalagi ya dia ada sentimen juga. Nah, kita tinggal tunggu dia di support. Ini jadi risk rewardnya sangat menarik ya. Kalau kita buat risk reward, kalau kita dapat lah di 172, bisa kita TP, kita bisa TP di 100, 200, di 206, stop loss di bawah 162, risk reward menarik 1:34 untuk MPXL ini. Nah, untuk isu-isunya teman-teman bisa cek sendiri. Tapi yang saya dengar ini ada mendapat pinjaman kredit dari BCI, si MPXL. Ini sangat menarik. Bisa kita ada momentumnya. Si kelas pelayaran juga kelas ya, kelas. Ini coba kita lihat chartnya ya. Oh iya, ini saham baru ya. Juga kalau dari kelas ini beda sama si MPXL. Kalau dari kelas ini sangat susah kita lihat teknikalnya masih karena belum tergambar dia, tergambar penuh belum dia. Tapi kalau kita lihat di sini, tarik di sini, nah supportnya, dan dia open gap down gitu, open gap down, dan sama dengan low tambah gap down, itu biasanya saham-saham seperti itu mempunyai possibility untuk melanjutkan kenaikan ya. Kan untuk akumulasinya belum terlalu nampak untuk si kelas ini, tapi teman-teman bisa lihat nanti di bid offer untuk kelas. Itu saja mungkin untuk kelas ya, sangat susah kita nilai untuk kelas ini ya. Jadi itu saja. Apalagi yang bagus, Jaya, kajian laju dan tinggi, GTRA. GTRA. GTRA menarik. Nah, kenapa saya bilang menarik? Nah, di sini ada, kita bisa lihat ada yang namanya rounding bottom di sini ya. Rounding bottom. Sini ada rounding bottom. Kalau kita masuk di sini, TP-nya bisa sangat tinggi ke sini. Reward menarik, tapi ingat juga stop loss-nya di situ. Jadi bisa dipertimbangkan untuk GTRA ini risk reward menarik 1:3.27. Untuk sentimennya teman-teman bisa cek sendiri ya. Tapi kalau saya belum mendengar sentimen apapun mengenai si GTRA ini. Tapi secara teknikal atau chart yaitu bagus. Di sini ada rounding bottom dan ada volume yang tiba-tiba spike di sini berapa hari, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi perdagangan 1 minggu kemarin itu ada spike volume. Ini menandakan adanya akumulasi di sini. Akumulasi, coba kita lihat siapa yang akumulasi minggu kemarin dari Stockbit ya. Chartbit, Stockstream, Stockbit. Siapa penasaran juga? Penasaran juga. Bit. GTRA. Kalau kita lihat juga di sini Bollinger Band-nya sudah menyempit ya, sudah menyempit di sini. Itu sangat bagus. Ketika dia breakout dari Bollinger Band, dia akan terbang misalnya. Kalau kita lihat selama 1 minggu ini gimana akumulasinya ya. Kalau dari itu ada akumulasi yang menarik. Kita lihat. Oke. Net broker activity. Gimana caranya ya? All domestic. Oke. Oke. Dari tanggal 2. Oke nih. Ternyata kalau dari broker Sumari yaitu tadi bilang masih distribusi ya, masih distribusi kalau dari Broksum ya, dari Broksum. Tapi secara teknikal bisa kita lihat sudah mulai bagus.
Bisa dilihat nanti ketika ada yang beli, teknikal sudah mulai bagus, apalagi volumenya sudah mulai bagus. Kadang-kadang teknikal duluan yang datang, baru si Broxum menyusul. Itu untuk GTRA ya. Bisa kalau saya sendiri, biarpun kalau dari stok dari broker kemarin belum menunjukkan adanya akumulasi, tapi dari chart atau teknikal saya lihat ada akumulasi di sini. Jadi saya bisa pertimbangkan untuk masuk di sini. Nah, itu. Apalagi dia itu ada rounding bottom. Itu saja untuk GTRA. Ya. Oke, apalagi Hatam juga bisa dilihat nanti aja ya, untuk Hatam, Miti, Nelly. Coba kita lihat di papan akselerasi siapa yang bagus. Tidak ada yang bagus ternyata di akselerasi ya. Pemantauan khusus taksi Pura Safe CMPP. Oh, Gia. Nah, saya suka Gia. Coba kita lihat Gia. Kenapa Gia? Kenapa saya bilang Gia bisa diperhatikan? Seperti kita ketahui bahwa akan ada event MotoGP di Indonesia ya. Jadi bisa dibilang Gia ini akan bisa menjadi emiten yang diuntungkan dari event itu, karena ada mobilitas dari orang di situ, itu mobilitas orang ya di situ ya. Apalagi musim politik juga, saham-saham BUMN seperti Gia transportasi ini akan sangat diuntungkan, karena kan banyak nanti kayak meeting dari partai politik, gitulah. Pasti saham-saham Gia ini, saham-saham transportasi ini sangat diuntungkan untuk itu. Kita sudah pernah bahas juga mengenai itu ya, tahun politik di saham-saham pariwisata. Jadi pariwisata, transportasi juga bakal diuntungkan. Oke, kalau untuk ini saya pribadi sudah mulai antri sebenarnya, bahkan sudah dapat barang di 88 ya. Nah, di sini 88. Terus rewardnya kalau dia close di bawah 87, saya buang. Saya target bisa di 105. Nah, reward menarik saya gitu ya. Itu untuk dia. Apalagi secara teknikal, dia secara stage 1 ini, stage 1 sudah lewat. Ini adalah stage 1. Stage 1-nya, stage 1 akumulasi sudah selesai. Stage 1 sudah selesai, sekarang dia ada di stage 2. Dia ada di stage 2 di sini. Stage 2 reakumulasi. Reakumulasi. Nah, makanya reakumulasi dia itu biasanya reakumulasi itu sideways gini. Sideways gitu ya. Dan ini bisa menjadi money spot untuk kita bisa beli gitu ya. Kita pertimbangkan untuk beli. Di sini kesempatan kita beli. Setelah ini BOS setelah BOS tadi stage 1, BOS of structure gitu. Dia buat base baru di sini, kotak-kotak dia buat nge-base di sini, itu kesempatan kita untuk masuk. Teman-teman Bapak. Oke. Itu untuk dia, mungkin itu saja saham-saham yang kita review atau screening untuk sektor transportasi dan logistik. Ingat, disclaimer, keputusan jual beli ada di Bapak Ibu, kita hanya memberikan view gitu, view mengenai view pribadi kita mengenai teknikal dari saham-saham yang kita bahas tadi ya. Oke, semoga bisa menjadi insight. Selamat pagi Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya atau di sektor berikutnya.